Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sarce Marlina Dalihade. Saya dari kelas 1C, jurusan D3 Kebidanan dari Poltekkes Kemenkes Manado. Baiklah, saya akan menjelaskan anatomi sistem reproduksi pria dan wanita bagian luar dan dalam. Sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pada pria memiliki berbagai alat reproduksinya, terbagi menjadi dua, yakni alat reproduksi bagian luar dan bagian dalam. Pada bagian luar berfungsi sebagai penyalur sperma, sedang pada bagian dalam berfungsi untuk memproduksi sperma. Alat reproduksi bagian luar pada pria. Pada bagian luar terdiri dari dua alat, yakni penis dan skrotum. Penis, organ kopulasi dan berada di luar rongga tubuh. Penis berfungsi untuk menyalurkan sperma ke dalam alat reproduksi perempuan. Skrotum adalah kantong yang di dalamnya terdapat testis. Alat reproduksi bagian dalam pada pria. Alat reproduksi bagian dalam berfungsi untuk memproduksi sperma. Lain halnya dengan alat reproduksi bagian luar. Pada bagian dalam lebih banyak organ yang berperan, di antaranya testis, saluran kelamin, dan kelenjar kelamin. 1. Testis. Testis merupakan organ yang berfungsi untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Di dalam testis terdapat pembuluh-pembuluh halus yang disebut tubulus seminiferus. Testis atau buah sakar berjumlah 2. Letaknya berada di rongga tubuh yang dilindungi oleh skrotum atau kantung zakar. 2. Saluran kelamin. Sperma yang dihasilkan oleh testis akan keluar melalui saluran kelamin yang terdiri atas 1. Epididymis. Pada setiap testis memiliki 1 epididymis. Epididymis merupakan saluran yang merupakan jalan keluar dari testis dan tempat penyimpan sperma sementara. 2. Vas deferens. Merupakan saluran lanjutan dari epididymis. Epididymis adalah saluran lurus yang ujungnya berakhir di kelenjar prostat. Vas deferens memiliki fungsi untuk mengangkut sperma dari epididymis menuju kantung sperma. 3. Saluran ejakulasi. Merupakan saluran pendek yang menghubungkan antara kantung semen dengan uretra. Saluran tersebut mampu menyemprotkan sperma hingga masuk ke uretra, dan selanjutnya diejakulasi keluar melalui penis. 4. Uretra. Merupakan saluran yang terdapat di dalam penis dan memiliki fungsi untuk mengeluarkan sperma dan urin. 3. Kelenjar kelamin. Selain testis dan saluran kelamin, terdapat juga kelenjar kelamin yang berperan dalam reproduksi, diantaranya 1. Vesicula seminalis. Merupakan kantung semen atau mani yang dindingnya menghasilkan cairan lendir yang mengandung beberapa zat, diantaranya fruktosa, asam askorbat, dan asam amino sebagai makanan dan pelindung sperma sebelum membuahi ovum. 2. Kelenjar prostat. Menghasilkan cairan basah berwarna putih susu. Zat itu berfungsi untuk menetralkan sifat asam pada saluran vas deferens dan cairan pada vagina sehingga sperma dapat bergerak dengan aktif. 3. Kelenjar Cowpery atau bulbouretralis. Merupakan penghasil cairan pelicin. Sistem reproduksi wanita. Fungsi dari alat atau organ reproduksi wanita bagian luar atau alat kelamin adalah sebagai jalur masuk sperma serta melindungi alat reproduksi bagian dalam dari infeksi. Berikut adalah bagian-bagian dari alat reproduksi wanita di bagian luar. 1. Labia majora. Anda juga bisa menyebut salah satu organ reproduksi wanita ini sebagai bibir besar karena fungsinya melindungi organ luar lainnya. Pada masa puber, area kulit di labia majora akan tumbuh bulu atau rambut yang juga mengandung kelenjar penghasil minyak. 2. Labia minora. Labia minora atau bibir kecil merupakan alat reproduksi wanita yang mempunyai berbagai ukuran. Letaknya tepat di dalam labia majora, mengelilingi bukaan ke vagina dan uretra, atau saluran pembawa urin. Kulitnya sangat halus, mudah teriritasi, dan bengkak. 3. Kelenjar Bartholin. Kelenjar ini berada di setiap sisi sebelah lubang vagina dan bisa mengeluarkan sekresi cairan atau lendir untuk melumasi area misve. 4. Klitoris.
Organ reproduksi wanita yang satu ini merupakan tonjolan kecil dan sensitif. Klitoris ditutupi oleh lipatan kulit disebut sebagai preputium, mirip dengan kulup di ujung penis. Perlu diketahui pula bahwa klitoris sensitif terhadap rangsangan dan menjadi area ereksi. Oleh karena itu, klitoris kerap menjadi salah satu titik rangsang wanita saat berhubungan intim. Alat reproduksi wanita bagian dalam. 1. Vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks atau bagian bawah rahim dengan bagian luar tubuh. Letaknya di dalam tubuh belakang kandung kemih, lebih rendah dari rahim. Fungsi vagina sebagai alat reproduksi wanita adalah menjadi jalan keluar darah saat menstruasi, jalan lahir bayi, serta jalan masuk sperma menuju rahim. 2. Ovarium. Ovarium atau indung telur berada di sisi kanan dan kiri rongga panggul yang bersebelahan dengan bagian rahim atas. Alat atau organ reproduksi wanita yang satu ini bertanggung jawab untuk memproduksi hormon seperti estrogen, progesteron, dan ovum, atau yang biasa disebut sel telur. 3. Tuba fallopi. Tuba fallopi atau oviduk memiliki bentuk seperti saluran bercorong, yang masing-masing membentang dari ujung kanan dan kiri, pada rahim atas ke ujung ovarium. Organ reproduksi yang satu ini mempunyai fungsi untuk mengangkut ovum dan membawanya ke dalam infundibulum atau bagian ujung tuba fallopi menuju rahim. Pembuahan sel telur dengan sperma juga terjadi di tuba fallopi. Kemudian telur yang sudah dibuahi pindah dan ditanamkan pada lapisan rahim. 4. Rahim uterus. Rahim atau uterus adalah organ reproduksi wanita yang berongga dan bentuknya seperti buah pir. Ini merupakan rumah bagi janin yang sedang berkembang. Ada dua bagian rahim, yaitu sebagai berikut. 1. Serviks, merupakan leher rahim yang berada di bagian bawah dan menjadi jalan menuju vagina serta tubuh utama rahim yaitu korpus. 2. Korpus area fleksibel, karena bisa mengembang sesuai perkembangan bayi. Ini juga merupakan saluran untuk darah, menstruasi, dan sperma. Selain itu, rahim menyokong embrio selama tahap perkembangan awal. Otot-otot dinding rahim berkontraksi persalinan normal untuk mendorong janin melewati jalan lahir. 5. Leher rahim atau serviks. Leher rahim atau serviks adalah organ berbentuk silinder atau tabung yang menghubungkan vagina dengan rahim. Serviks terdiri dari dua bagian, yaitu ekstoserviks atau dinding luar leher rahim dan endoserviks atau bagian dalam leher rahim. Serviks memproduksi lendir yang akan berubah selama siklus menstruasi. Perubahan tekstur lendir serviks bertujuan untuk mencegah atau membantu terjadinya kehamilan.